Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi segenap penyelenggara Yayasan Darus Surur wal Bahjah di bawah pimpinan Syarifah Fadilah Syahab dan pembinanya Ustazah Anisah Al-Haddad. Kita doakan semoga selamanya dalam pandangan kasih sayang Allah SWT, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Segenap hubabah, segenap syarifah, segenap ustazah, kita doakan senantiasa dalam keberkahan. Wabil khusus jimat kita bersama Ustazah Syarifah Lulu Al-Habsyi. Bersama dengan kita juga ada Ustazah Syarifah Maimun Al-Haddad, Ustazah Syifa Al-Habsyi, Ustazah Umi Lulu Maula Khailah, Ustazah Hasnah Al-Munawwar, Ustazah Aliyah Al-Musawa, Ustazah Samirah Al-Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimatuz Zahra tepat lahir pada tanggal yang seperti sekarang, 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau lahir saat usia Nabi 35 tahun. Diiringi dengan kebahagiaan ketika Nabi Muhammad alaihi wassalam 5 tahun kemudian diutus menjadi seorang nabi, Sayyidah Fatimah dikabarkan sebagai anak paling kecil dalam Islam. Orang masuk Islam paling kecil pertama-tama yaitu Sayyidah Fatimatuz Zahra. Beliau masuk Islam di usia 5 tahun. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tentu tak akan panjang kisah yang saya ceritakan di waktu yang sangatlah terbatas. Saya hanya akan mengupas mengenai nama-nama Sayyidah Fatimatuz Zahra. Beliau punya banyak nama, teman-teman. Kejahatan dan yang terutamanya Sayyidah Fatimah terjaga dari segala dosa-dosa. Innaha Fatimah. Sesungguhnya Fatimah adalah wanita yang terjaga. Tak pernah dibiarkan badannya melakukan hal-hal yang berupa dosa. Tak pernah dibiarkannya lisannya mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka. Beliau hanya akan melakukan hal-hal
yang memang diridhoi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala ta'dhamatuh. Kepada ayahandanya hanya kata-kata indah yang selalu diucapkannya. Kepada ibundanya, kepada saudara-saudarinya, kepada umat Islam secara keseluruhan, anggota tubuhnya terjaga dari melakukan apapun yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita tahu, bahkan di masa-masa ketika ayahandanya telah mendapatkan berbagai macam kemuliaan, Sayyidah Fatimah sangatlah menjaga auratnya, tak pernah mau dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan bukan hanya hidup yang beliau pikirkan, saat mati pula teman-teman. Saat mati pula. Sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dan Nabi sudah memberi semacam kode-kode bahwa Sayyidah Fatimah pun akan segera berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Fatimah sibuk mempersiapkan diri. Selain dengan ibadah, beliau juga mempersiapkan diri dengan bicara kepada salah satu sahabatnya. Namanya Sayyidah Nafisah. Bukan. Namanya istrinya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Nih lupa nih, kebanyakan dosa gini nih. Siapa namanya? Sayyidah Asma binti Umais. Betul, makasih sayang. Sayyidah Asma binti Umais. Dia bilang, Asma, saya tuh belakangan nih kepikiran banget gitu. Kalau kamu bisa bantu saya. Apa tuh Fatimah? Tentu dengan senang hati saya membantumu. Dia bilang kalau saya meninggal dunia, kan itu saya dimandikan. Saya akan minta hanya keluarga saya yang memandikan tentu saja. Kemudian dikafani. Saya pun juga akan minta hanya orang terdekat yang mengkafani. Tapi kalau dibawa menuju ke kuburan, tentu tak mungkin hanya keluarga saja yang membawa jenazah saya ke kuburan. Dan artinya ada banyak laki-laki yang akan tahu bentuk tubuh saya, apakah tinggi ataukah pendek, apakah gemuk ataukah kurus. Zaman itu belum ada keranda, belum ada penutupnya jenazah mayit ketika dibawa. Dibawa gitu aja langsung, tandu gitu aja, di atasnya jenazahnya. Dipikirin sama Sayyidah Fatimah bukan hanya saat hidup teman-teman. Akan tetapi bahkan kalau mati, ya ampun, kan yang namanya kain kafan menutupi badan nggak mungkin ada yang longgar. Mesti kan akan seukuran dengan badan tersebut. Malunya nanti badan saya kelihatan sama laki-laki yang bukan mahram. Orang tahu bentuk tubuhnya Fatimah semacam apa. Subhanallah. Benar-benar terjaga. Bukan hanya hidup. Ini kebalikannya nih, perempuan yang senang berjalan melenggang-lenggok di depan laki-laki. Suka pakai baju yang ngepas badan, yang ketat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Saudaraku sekalian, sebab perempuan tuh kalau lagi jalan, gitu ya, belakangnya laki-laki lihat, apalagi kalau dia pakai pakaian-pakaian yang ketat, itu merupakan anak panah beracun yang dibidikkan oleh iblis al-marjum, kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka jangan bantu iblis, jangan bantu setan buat bikin laki-laki memandang kepada tubuhmu. Saudariku sekalian, belajar, kita belajar buat memiripkan diri sama Sayyidah Fatimah. Tentu yang Allah minta dari kita bukan hanya cinta, meskipun cinta itu pun juga sesuatu yang sangat bermakna. Tapi lebih daripada cinta, kita perlu pengikutan terhadap jalan suci yang telah dipilih oleh Sayyidah Fatimahuz Zahra. Sampai Asma kemudian cerita, waktu saya tinggal di Habasyah, wahai Fatimah, beliau sempat hijrah bersama dengan Ja'far At-Tayyar ke Habasyah. Kalau sekarang di Ethiopia itu ya, di Afrika. Mereka sempat tinggal di sana. Katanya Sayyidah Asma, saya lihat orang kalau meninggal dunia di atas badannya itu, di atas jenazahnya ditutupin kurung batang, tutupin keranda. Kamu ingat bentuknya Asma? Ya, saya rasa saya ingat. Bolehkah kamu ajarkan kepada suamimu untuk kemudian suamimu mengajarkannya kepada tukang kayu sehingga dapat dibuatkan keranda semacam itu ketika saya meninggal dunia, orang membawa jenazah saya tanpa tahu apakah tubuh saya kurus ataukah gemuk, apakah terlihat bahkan sesudah menjadi mayat sekalipun. Wanita suci Fatimah, wanita yang menjaga harga dirinya. Saudara sekalian, saya muliakan, sesuai dengan apa yang sering kita dengar ketika Nabi Muhammad bertanya kepada kaum laki-laki, ma khairun lil mar'ah, menurut kalian apa yang terbaik bagi perempuan? Laki-laki nggak ada yang bisa jawab, ada yang jawab salah. Sampai kemudian Sayyidina Ali pulang cerita sama Sayyidah Fatimah. Tadi ayah kamu tanya sama kami pertanyaan, kami semua jawabannya salah. Apa pertanyaannya? Ma khairun lil mar'ah, apa yang terbaik bagi perempuan? Bolehkah aku jawab wahai Ali? Tentu. Datang Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah bilang, aku dengar dari Ali engkau bertanya sesuatu yang kaum laki-laki gak bisa jawab tentang kami wahai Rasulullah. Tentang kami kaum perempuan. Kata Nabi, betul Fatimah. Hari ini aku tanyakan kepada mereka apa yang terbaik bagi mereka. Bagi kaum perempuan. Bolehkah aku menjawabnya? Silakan. Apa menurutmu yang terbaik bagi perempuan? An la tara rajulan wa la yarahar rajul. Yang terbaik menurutku bagi perempuan adalah dia tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat oleh laki-laki. Nabi memeluk Sayyidah Fatimah, mencium di antara keningnya, di antara dua matanya. Kemudian berkata, innaki la binti Rasulillahi haqqa. Sesungguhnya engkau adalah putri Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Sungguhnya engkau adalah putri Nabi Muhammad yang sejati. Yuk belajar buat jaga diri. Yuk belajar buat jaga diri. Kalendermu sudah berganti. Hidupmu menuju kematian sudah tidak akan lama lagi. Apa yang kamu lakukan di dunia hanya akan menyisakan hisab bagimu di akhirat nanti. Pikirkan, kalau bukan kamu yang memikirkannya, siapa lagi? Kalau bukan kamu yang memikirkannya, siapa lagi? Siapa yang menurutmu akan menjawab hisab tentang dirimu di akhirat kalau bukan kamu?
Siapa yang menurutmu akan dibalas atas apa yang kamu lakukan di dunia kalau bukan kamu? Jaga diri, pinter-pinter jaga diri. Siapa di antara kita yang selepas majelis ini berniat dalam hati, takkan kubiarkan wajahku dilihat laki-laki yang bukan mahramku, dan takkan kubiarkan aku memandang laki-laki yang bukan mahramku. Ketika kamu berniat dengan niat tinggi itu, seindah itu, kamu telah mendekatkan dirimu tangga demi tangga, tangga demi tangga dengan Sayyidah Fatimah, wanita emas, pemimpin wanita surga. Berat banget ustazah, makanya hadiahnya surga. Kalau ringan palingan kipas angin. Emang berat, makanya hadiahnya surga. Surga itu pun bahkan kelas-kelas teman-teman. Dan jika kamu memutuskan hal yang telah tadi saya sampaikan, surgamu berada di kelas yang tidak main-main. Idza jaa yaumul qiyamah nada munadin. Apabila datang hari akhirat nanti, ketika manusia sibuk berada di padang mahsyar, akan terdengar panggilan, ya ahlal mahsyar ghuddu ru'usakum watruku absarakum. Wahai penghuni mahsyar, tundukkanlah kepala kalian, tundukkanlah pandangan mata kalian. Fa inna Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat. Karena Fatimah putri Nabi Muhammad akan melangkah di atas jembatan sirat. Bahkan di atas langit sana pun wanita mulia ini tetaplah mulia. Bahkan di atas langit sana pun Allah tak membiarkan mata-mata manusia dari kaum laki-laki memandang indah parasnya. Allah jaga tak hanya di dunia, melainkan hingga sampai surga. Fatimah pun menuju jembatan Sirat dengan naik kuda yang sangat indah. Di belakang beliau terdapat rombongan wanita-wanita solehah. Para pengikut jalan Fatimah. Di belakang mereka ada wanita-wanita solehah. Bukan 10, 20, bukan 100, 200. Sayyidah Fatimah Zahra akan ada di belakang beliau hari itu. Adakah kamu di antaranya? Adakah saya di antaranya? Adakah kita di antaranya? Mari belajar. Belajar menjaga diri untuk tidak membiarkan mata berlumuran dosa-dosa. Untuk tidak membiarkan tubuh berlumuran dosa-dosa dan menjadi sarana orang mengerjakan perbuatan dosa. Jangan. Yuk belajar. Innaha Fatimah. Beliaulah Fatimah. Wanita yang sangat menjaga dirinya. Yang kedua, nama Sayyidah Fatimah adalah Az-Zahra. Apa artinya Zahra?
bunga. Bunga yang semerbak mewangi. Itu artinya. Kenapa dikasih nama begitu? Ada banyak pendapat. Salah satunya karena ibadahnya yang semerbak mewangi sehingga beliau dapat julukan Az-Zahra. Karena akhlaknya yang semerbak mewangi, ia diberi julukan Az-Zahra. Karena lemah lembutnya, menyenangkan hati siapapun sebagaimana bunga yang menyenangkan hati siapapun, ia pun mendapatkan julukan Az-Zahra. Ada pula pendapat yang mengatakan beliau dinamai Az-Zahra fa innaha zahra liqalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah bunganya Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menyenangkan hati Nabi, yang senantiasa membahagiakan hati Nabi. Namun subhanallah, saya pernah dengar keterangan ini dari guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, tentang makna Az-Zahra. Saudariku sekalian, tahukah kamu bahwa dosa dan pahala, kebaikan dan keburukan, ketaatan dan kemaksiatan ada aromanya? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan tentang kebohongan, idza kadzibal mu'min tanahha minhul malakan min natni ma yakhruju min fi. Apabila seseorang berbohong, bahkan malaikat raqib dan atid menjauh darinya 1 mil dari busuknya bau mulut yang keluar dari mulutnya. Bahkan kepada orang-orang yang bergerombol, berkumpul untuk membicarakan aib orang, bergosip bersama-sama, Allah mengatakan tentang mereka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah seseorang di antara kalian membicarakan aib orang lain, berghibah, bergosip tentang aib-aib orang lain, itu sama saja seperti memakan bangkai daging saudara kalian sendiri. Artinya, ketika seseorang berkumpul bersama-sama untuk bergosip, maka mereka seperti memakan bau bangkai yang sangat busuk sekali baunya. Hingga membuat malaikat-malaikat rahmat tak lagi ada di sana. Bahkan malaikat raqib dan atid yang mencatat amal perbuatan sekalipun menjauh karena tak tahan dengan bau busuknya. Demikian yang mengerjakan kemaksiatan, demikian pula yang mengerjakan ketaatan. Ketika kamu berkumpul membaca sholawat, maka aroma kasturi bertebaran dari majelis tersebut. Ketika kamu duduk membaca Al-Quran dengan hati khusyuk, maka aromanya tercium oleh para malaikat-malaikat hingga mereka mendekat. Ketika seseorang beribadah, malaikat-malaikat mendekat karenanya, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shallan nas fi jamaah, apabila orang-orang mengerjakan salat berjamaah, berkumpul malaikat-malaikat bersama dengan mereka. Apabila imam berkata waladdallin amin fa aminu ma'ah, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, aminkanlah bersama dengan imam tersebut. Ucapkan amin bersama dengan ucapan imam tersebut. Fa inna man wafaq ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Karena siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Malaikat mencium aroma
taat. Tahukah kamu, di saat Sayyidah Fatimah beribadah, duduk berzikir, membaca Al-Quran, beristighfar, memohon ampunan, dengan linangan air mata mendoakan umat ayahandanya, aroma mereka semuanya terhibur dengan aroma ibadah Sayyidah Fatimah. Seseorang di antara mereka bertanya kepada yang lainnya, wangi sekali aroma bumi ini, apa yang bikin aromanya begitu wangi? Malaikat yang lain menjawab, innaha Fatimah bintu Muhammad tusalli rabbah. Ini adalah aroma Fatimah, putri Nabi Muhammad yang sedang mengerjakan sholat menghadap Allah Tuhannya. Para malaikat menjawab, innaha Zahra, dia adalah yang semerbak mewangi. Itulah sebabnya kenapa Sayyidah Fatimah dapat julukan Az-Zahra. Kira-kira malaikatmu, malaikatku, seringkah mereka terhibur dengan aroma wangimu, ataukah mereka menjauh darimu karena aroma busukmu itu? Siapakah kamu dalam pandangan para malaikat-malaikat selama ini? Dan kalau tidak dari sekarang perbaiki diri, kiranya kapan lagi? Sudah tahun 2024, sudah waktunya kepada akhirat kita mendekat. Sudah waktunya kepada keadaan-keadaan nikmat kita berbekal menujunya, saudariku sekalian. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Maka kita ucapkan doa seperti mana yang diajarkan para ulama-ulama kita. Ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa antahum alaih waffiqna lil khair wa inna alaih. Wahai Zat yang memudahkan para ahli ibadah untuk ibadah kepadamu, mudahkan kami pula untuk beribadah kepadamu. Wahai Allah, Tuhan Sayyidah Fatimah, apa yang kau berikan kepada Sayyidah Fatimah dari ibadah-ibadah yang begitu indah, karuniakanlah pula kepada kami ya Allah. Bukankah karuniamu luas tak terbatas? Bukankah pemberianmu tak pernah berjarak? Bukankah pemberianmu akan selalu ada selagi kami masih senantiasa meminta? Minta sama Allah. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal, wa'afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Wahai yang membolak-balikan keadaan, kembalikanlah kami kepada keadaan yang terbaik di sisimu ya Allah. Wa'afina min ahwal ahli dhalal wa fi'lil juhal ya Allah. Jauhkan kami, hindarkan kami dari melakukan pekerjaan-pekerjaan bodoh. Jauhkan kami dari melakukan pekerjaan-pekerjaan salah. Jauhkan kami dari melakukan dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan dari orang-orang yang tidak mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian, ada satu doa diajarkan Sayyidah Fatimah Zahra. Saya mau sampaikan kepada teman-teman saudariku sekalian karena ini mujarab sekali nih ya. Untukmu, untukku yang suka susah jauhin dosa, sama Sayyidah Fatimah diajarin. Dengarkan baik-baik, catat baik-baik.
Siapapun kamu yang ngerasa susah menjauh dari dosa, kayak yang udah niat-niat nih udah, toto ngerjain dosa lagi. Udah pasang niat sebisa mungkin. Buat adik-adik remaja nih, udah putus, pas dia negur, apa kabar? Gara-gara apa kabar setitik rusak move on sebelanga. Walau udah niat, iya ya kepengen banget kayak Sayyidah Fatimah jadi perempuan yang terjaga. Saya nggak mau mengawali pernikahan dengan pacaran. Lebih baik nanti aja pacaran sesudah pernikahan. Biar kayak Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Tapi kalah lagi. Nih diajarin sama Sayyidah Fatimah. Doa kamu baca pagi hari sebelum keluar rumah habis sholat subuh 19 kali. Jangan ditambah, jangan dikurang. 19 kali. Hitung bener-bener. Mau pakai kacang kek. Mau pakai lontong kek. Pagi-pagi kan 19 kali. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfat ain. Baca berapa kali? Yuk kita baca bersama-sama, enggak usah 19, 3 kali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfat ain. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfat ain. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfat ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang hidup, wahai zat yang kuat. Birahmatika astaghith, rahmatmu aku mohon. Wa min adzabika astajir, azabmu aku berlindung darinya ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah diriku ya Allah keseluruhannya. Wala takilni ila nafsi, jangan biarkan aku diserahkan kepada hawa nafsuku, jangan biarkan aku dikuasai oleh hawa nafsuku, wala ila ahadin min khalqik, ataupun dikuasai oleh seseorang dari hambamu, torfatain, meskipun sekejap mata. Baca itu 19 kali, insya Allah sepanjang hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu jauh dari dosa-dosa. Fatimah Az-Zahra. Julukan yang lain dari Sayyidah Fatimah adalah Ummul Hasanain, adalah ibu dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Rumah tangga kesayangan baginda Nabi besar Muhammad
innaha Fatimatuz Zahra. Sungguhnya keluarganya Sayyidah Fatimatuz Zahra. Keluarga tercintanya Nabi Muhammad. Nabi sayang sama Sayyidah Fatimah. Nabi sayang sama kedua putranya, Hasan Husain. Ada dua putrinya juga, Sayyidah Zainab sama Sayyidah Ummu Kalthum. Ada lagi anaknya satu, namanya Sayyidina Muhsin, tapi meninggal dunia di waktu kecil. Jadi mereka punya 5 orang anak, Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali punya 5 orang anak, 3 laki-laki, 1 meninggal kecil, 2 perempuan. Dan keempatnya sampai dengan usia dewasa mereka. Keluarga tercintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang banget sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kalthum. Nabi cinta sama mereka semuanya itu. Nabi kalau lagi senggang waktunya gitu, suka main ke rumah Sayyidah Fatimah. Di masa umur-umur mereka masih yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Itu Nabi Muhammad SAW suka main-main sama kedua Hasan Husain tersebut itu ya. Kadang Nabi suka taruh di atas punggungnya. Yang satu gantian dengan yang satunya lagi. Sayyidina Anas memandang pemandangan tersebut seraya mengatakan, ni'mar rakib war markub. Ini adalah tunggangan dan penunggang yang terbaik yang pernah saya lihat di atas muka bumi ini. Yang ditunggangi Nabi Muhammad, yang nunggang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Pernah satu waktu Nabi Muhammad lagi datang ke situ sama Sayyidina Anas. Lagi datang ke rumah tersebut, kemudian begitu nyampe ada Sayyidina Hasan datang, Sayyidina Husain datang. Terus bilang, "Ya Jad, iskini, kakek haus kek, bagi minum dong." Nabi Muhammad senyum, kemudian ambil gelas. Nabi ke belakang rumah ada syah, ada kambing, diperas susunya oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Waktu Nabi masuk bawa gelas susu ini tadi, Sayyidina Hasan mendekat, kemudian bilang, "Wah, kakek punya susu, bagi dong kek susunya." Nabi Muhammad nanya, "Husain mana?" Sayyidah Fatimah yang nggak tahu pertamanya Sayyidina Husain minta, tanya, "Hasan wahai Rasul, Hasan minta susu, tapi kok yang dicari malah Husain gitu." Nabi Muhammad bilang, "Tidak wahai Fatimah, keduanya sama bagiku. Huma rayhanati fid dunya wal akhirah." Keduanya adalah kesenanganku, hiburanku, pelita hatiku, kebahagiaanku, dunia hingga akhirat. Aku memberinya kepada Husain terlebih dahulu karena dia yang memintanya terlebih dahulu. Jadi adil. Harus yang minta duluan, yang dikasih minum duluan. Maka datang Sayyidina Husain minum, kemudian Sayyidina Hasan. Nabi kemudian berkata pada Anas bin Malik. Anas masih muda ya, masih kecil, sahabat khadim Nabi Muhammad alaihissalam. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, "Ana wa hadhan wa ummihima wa dzaka naim tahta liwa'in wahid yaumal qiyamah." Wahai Anas, saya, kedua anak ini Hasan Husain, dan ibu keduanya Sayyidah Fatimah, wa dzaka naim, dan yang sedang berbaring di sana itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tahta liwa'in wahid yaumal qiyamah, tahta kisa'in wahid yaumal qiyamah, akan berada di bawah naungan yang satu, akan berada di bawah payung yang satu di akhirat nanti. Mereka akan berkumpul bersama-sama di akhirat nanti.
tahta kisa'in wahid yaumal qiyamah. Nabi sangat mencintai cucu-cucunya. Dan tentu ibu mereka yang telah melahirkannya. Fi mahallin wahid yaumal qiyamah. Berada di dalam satu tempat di akhirat nanti. Kabar gembiranya teman-teman. Sayyidina Ali kabarnya melongokkan wajahnya. Kemudian bertanya, wa muhibbuna ya Rasulullah. Yang sama. Alangkah bahagianya jika ternyata di akhirat kita sungguh-sungguh ada di sana. Dan entah seperti apa menyesalnya jika ternyata kita yang telah mendengar hal semacam ini di dunia, di akhirat nanti tak dapat bersama dengan mereka. Wa muhibbuna ya Ali. Wahai Ali, kita akan dikumpulkan dengan para pecinta-pecinta kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, meskipun begitu, Nabi itu kalau lewat sholat subuh, itu Nabi seringkali lewatnya muter. Nabi kalau pulang dari sholat, sukanya yang paling dekat. Tapi Nabi kalau berangkat sholat sukanya cari jalan yang jauh. Meskipun rumah beliau itu di samping masjid yang ada pintu masuk ke arah masjid gitu ya. Akan tetapi Nabi kalau berangkat sholat itu suka lewat luar. Jadi Nabi keluarnya dari pintu keluar sehingga melewati jalan gitu. Masuk baru ke dalam masjid. Dan itu melewati rumah putrinya Fatimah. Nabi kalau subuh-subuh gitu lewat rumah putrinya Fatimah, beliau suka ketok-ketok kemudian bilang begini. Sallu ya ahla baiti sallu. Ya ahla baiti sallu. Keluargaku yuk sholat. Keluargaku yuk sholat. Innama yuridu, sucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Meskipun Nabi sudah menjanjikan untuk mereka bahwa mereka akan berada di bawah naungan yang sama di akhirat nanti, bukan berarti Nabi Muhammad membiarkan mereka menjadi seperti yang mereka mau. Tidak, dididik oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ya ahla baiti sallu. Salatlah wahai keluargaku, salatlah kalian. Bu, kalau sayang sama anaknya ajakin sholat. Bagaimana mungkin kamu mengaku mencintai keluarga Nabi Muhammad, akan tetapi sholatmu kamu ringan-ringankan, kamu biarkan, kamu jamak-jamak tanpa ada alasan yang dibenarkan. Kalau kamu sayang kepada keluargamu, ajak mereka buat mengutamakan sholat. Sebab Muhammad mendidik keluarganya. Demikian Sayyidah Fatimah mencintai keluarganya. Ummul Hasan wal Husain. Beliau adalah ibu dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Beliau sendiri yang mengurusi urusan rumah tangganya. Beliau yang menumbuk gandumnya untuk mereka. Sayyidah Fatimah. Beliau yang mengadoni roti untuk keluarganya. Beliau yang mencucikan baju untuk keluarganya. Beliau yang mengolah makanan untuk keluarganya. Beliau yang menghidangkan makanan untuk keluarganya. Bahkan ketika satu hari Nabi Muhammad masuk melihat Sayyidah Fatimah kelelahan sampai hampir menangis dari lelahnya menumbuk gandum. Nabi Muhammad bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai putriku?"
Gak apa-apa ayah, saya hanya kelelahan saja. Nabi kemudian mengambil gandum yang belum ditumbuk. Nabi masukkan ke dalam tempatnya. Nabi kemudian pegang alunya tuh yang buat pegang, batunya itu Nabi pegang, kemudian subhanallah Nabi melepaskannya sesudah menggerakkannya beberapa kali dan si alu tersebut bergerak-gerak sendiri. Kabarnya bahkan alu itu sesudah selesai, Nabi memintanya untuk berhenti. Dia bilang, wahai Rasul, jika engkau perintahkan aku untuk menumbuk seluruh gandum di dunia ini, aku akan melakukannya untukmu ya Rasulullah. Akan tetapi, apakah sesudah itu Nabi minta alu, tolong ya kalau putriku Fatimah menumbuk, tolonglah kamu gerak sendiri aja. Enggak begitu. Tetap dibiarkannya Sayyidah Fatimah menumbuk. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad mengatakan, wahai Fatimah, sebutir gandum yang kamu suguhkan untuk keluargamu akan menjadi pahala bagimu dan penghapus dosa-dosamu. Ini pesan buat para ibu. Masakin keluarganya jangan sambil ngomel, Bu. Semua ada pahalanya bagi keluargamu, Bu. Melakukan sesuatu buat anak-anakmu penuh cinta, penuh saya hanya di rumah. Sehingga kamu mengandang bahwa pekerjaanmu di rumah itu adalah pekerjaan yang hina. Bukan, itu adalah pekerjaan yang mulia. Itulah yang dulu dikerjakan oleh putri baginda Nabi besar Muhammad, Sayyidah Fatimahuz Zahra, Ummul Hasanin, ibu bagi Sayyidina Hasan dan Husain. Nama yang keempat dari Sayyidah Fatimah, hanya 5 nama yang akan saya ceritakan padamu. Nama yang keempat adalah Al-Batul. Al-Batul pakai tak. Al-Batul radhiyallahu taala anha wa ardhah. Apa artinya Al-Batul? Al-mutabattilah fil ibadah, wanita yang tak pernah putus-putus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaha sawwamah qawwamah. Sayyidah Fatimah di waktu ibadahnya tak pernah diputus dengan haid dan nifas. Sayyidah Fatimah pernah melahirkan. Kalau tidak salah Sayyidina Husain, beliau melahirkannya sesudah beliau sholat maghrib. Ketika datang waktu Isya, beliau sudah berhenti darah nifasnya sehingga dapat melaksanakan sholat Isya pada waktunya. Sayyidah Fatimahuz Zahra tak pernah datang haid ataupun nifas. Ada melahirkan kemudian berhenti begitu saja. Nifasnya hanya majjah, hanya sekali keluar begitu aja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kenapa begitu? Allah selalu ingin melihatnya ada di tiap waktu sholat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupannya. Ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan istighfarnya, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Sayyidina Hasan meriwayatkan, suatu malam aku terbangun di usia beliau sekitar 5-6 tahunan. Kata Sayyidina Hasan, aku terbangun di waktu malam, kemudian aku pun mencari-cari ibundaku. Ternyata beliau sedang sholat waktu itu. Saya pun duduk di sampingnya sesudah beliau melaksanakan sholat. Sini nak, sini, sini, sebelah mama sini, sebelah Umi sini.
Kemudian aku pun mulai mendengarkannya berdoa. Ya Allah, sayangilah fulan bin fulan, sayangilah fulan bin fulan. Ya Allah, sehatkan fulan bin fulan. Ya Allah, berikanlah kebaikan bagi fulan bin fulan. Ya Allah, beliau pun berdoa dengan menyebut nama orang-orang yang kami kenal. Berpuluh, bahkan beratus nama yang beliau sebutkan tanpa sekalipun beliau menyebutkan tentang namanya sendiri. Rahmat di hatinya membuat beliau ketika berdoa mendoakan orang tanpa menyebut nama beliau sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Yuk belajar. Belajar caranya ibadah yang benar. Ibadah bukan hanya dengan zahir, tapi ibadah dengan hati kita juga. Hati yang merahmati orang lain. Itu setinggi-tinggi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Fatimah juga beribadah dengan lapar. Seperti hadis yang sering kita dengar, Nabi Muhammad makan di rumahnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Disuguhi daging bakar, daging panggang, kambing panggang oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sebelum Nabi Muhammad makan, yang kala itu bersama dua sahabat mulia beliau, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Nabi Muhammad terlebih dahulu mengambil beberapa potong daging. Kemudian memanggil Abu Ayyub. Ya Aba Ayyub, lau arsaltaha ila bait binti Fatimah. Wahai Abu Ayyub, kalau boleh, kalau kamu berkenan, maukah kamu kirimkan daging ini ke rumah putriku Fatimah? Abu Ayyub menjawab, bala ya Rasulullah, ala aini wa ra'si. Tentu wahai Rasulullah, dengan sepenuh hatiku, dengan senang hati wahai Rasul. Nabi Muhammad kemudian berkata, fa innaha sayakun awwal ta'amin dakhala fi jawfiha ba'da 3 ayyam. Dan ini akan jadi makanan pertama yang masuk dalam perut putriku Fatimah sesudah 3 hari 3 malam. Tak makan apa-apa. Ibadah Sayyidah Fatimah. Al-mutabattila fil ibadah. Wanita yang habis-habisan beribadah. Wanita yang tak henti-henti beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya meskipun beliau meninggal dunia di usia 29 tahun saja. Ini kita semuanya nih kakak-kakaknya Sayyidah Fatimah nih. Kita nih emak-emaknya Sayyidah Fatimah nih umurnya nih. Akan tetapi meskipun begitu, Sayyidah Fatimah ibadahnya yang luar biasa membuat beliau seperti yang kita semuanya tahu, Sayyidah Nisa Ahlil Jannah. Engkaulah wahai Fatimah pemimpin wanita surga. Pemimpin wanita surga. Ibadahnya yang luar biasa dengan zahir dan batin beliau. Dengan badan dan hati beliau tak pernah berhenti beribadah. Mari belajar mujagain, dikir mujagain, dan mengerjakannya. Kalau bukan kamu yang sholat malam, kamu mau minta pahala sholat malamnya siapa buat kamu taruh di dalam catatan amal ibadahmu itu? Yuk teman-teman belajar untuk lebih memperbaiki diri. Sisa umur kita mungkin sudah tak seberapa lagi. Kita pakai umur kita untuk mendekat kepada Allah lewat jalan wanita paling mulia, Sayyidah Fatimah Zahra. Dan yang terakhir, nama beliau adalah Umma Abiha. Umma Abiha. Beliau adalah
yang selayak ibu bagi ayahnya. Siapa yang menjulukinya begitu? Ayahandanya sendiri. Nabi Muhammad memanggil Sayyidah Fatimah dengan panggilan, Ya Umma Abiha. Wahai yang setara ibu bagi ayahnya. Seolah-olah Nabi hendak berkata kepada Nabi besar Muhammad. Hingga bahkan Sayyidah Fatimah adalah satu-satunya perempuan yang mendapatkan predikat seperti yang diucapkan baginda Nabi besar Muhammad. Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah separuh aku. Separuh aku Fatimah. Fatimah adalah bagian dariku. Aghdabani ardaha. Membuat marah aku apapun yang membuat marah hatinya. Membahagiakan hatiku apapun yang membahagiakan hatinya. Bahkan di saat wafat Nabi Muhammad, Fatimah adalah yang diberitahu beberapa hari sebelum kewafatannya. Sayyidina Nabi membisiki Sayyidah Fatimah. Fatimah, biar kali ini Jibril telah datang lagi mengulangkan aku Al-Quran dari artian akan segera datang menjelang padanya. Tak tahan hatiku membayangkan dunia tanpa Nabi Muhammad. Lantas yang kedua kau didaku, membisiki aku yang keduanya dan dia berkata, Innaki ya Fatimah awala ahli baiti luhuqan bi. Wahai Fatimah, sungguhnya kamu adalah yang pertama dari keluargaku yang segera akan menyusul aku. Artinya habis aku meninggal kamu juga siap-siap aja Fatimah. Habis itu juga kamu segera akan menyusul aku. Andai tidak karena cinta. Jika bahkan andai cinta Fatimah kepada dirinya lebih besar daripada cintanya kepada baginda Nabi Muhammad, tentu akan semakin kuat tangisannya. Kamu kalau kasih tahu suamimu meninggal, suamimu mau meninggal terus bilang, tadi dokter kasih tahu kalau saya ini kena virus yang mematikan. Kayaknya umur saya nih kurang 2-3 harian aja katanya. Kamu nangis dong. Habis itu suami kamu ngasih tahu. Tapi kemarin kan juga kamu periksa katanya hasilnya juga sama-sama positif. Kamu siap-siap aja ya. Kira-kira jadi seneng apa tambah kenceng nangisnya? Pertama yang akan segera menyusul aku. Sayyidah Fatimah jadi yang, oh jadi kita pisahnya bentaran aja nih ya. Yaudah deh gak apa-apa deh kalau gitu. Kita pisah sebentar aja, kau meninggal habis itu saya. Oke siap, bismillah. Bismillah. Senyum, senyum. Berapa lama ayah kita pisahnya ya? Berapa lama ayah kita pisahnya? Sebentar aja kan? Karenanya sesudah Nabi Muhammad wafat di bulan Rabiul Awal, Sayyidah Fatimah pun berkemas-kemas. Hari demi hari ditunggunya malaikat Israel untuk datang menjemputnya. Hingga pada tanggal 3 Ramadan, 6 bulan sesudah wafatnya ayahandanya, Sayyidah Fatimah tahu bahwa malam hari itu beliau pun akan segera berangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah siap-siap, udah mandi, udah keramasan, pesen-pesen. Nanti kalau saya meninggal dunia sore hari ini,
Tolong jangan ada yang mandikan saya selain kamu Hasan, Husein, anak-anakku. Kemudian yang mengkafani saya, udah semuanya dirapiin sama Sayyidah Fatimah. Kemudian tolong kuburkan saya malam ini juga, dan saya udah pesankan kerandanya itu ya, nanti tolong masukkan saya di sana. Kamu kalau kepengen deketin Nabi Muhammad, apalagi buat kita nih kaum perempuan, kalau pengen deketin Nabi Muhammad, deketin kesayangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak pernah lebih sayang sama seseorang daripada sayangnya Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Karenanya saya juga sampaikan kepada teman-teman semuanya, yuk belajar untuk punya hati tersambung dengan Sayyidah Fatimah. Banyak baca sholawat yang ada nyebut-nyebut nama Sayyidah Fatimah. Tadi pagi saya taruhkan sholawatnya juga di Instagram saya. Ya Hubabati, Ya Sayyidati, Ya Fatimah, Ya binta Rasulillah, salatullah wa salamuhu al-atammanil akmalan ala abiki wa ummiki wa alaiki wa ala zawjiki wa ala ibnaiki wa ala man walakum lillah. Kita baca salawat itu 3 kali ya, untuk kita akhiri majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis kita ini hari ini jadi majelis yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Salatullah wa salamuhu al-atammani akmalan ala abiki wa ummiki wa alaiki wa ala zawjiki wa ala ibnaiki wa ala man walakum lillah. Ya Hubabati, Ya Sayyidati, Ya Fatimah, Ya binta Rasulillah, salatullah wa salamuhu al-atammanil akmalan ala abiki wa ummiki wa alaiki wa ala zawjiki wa ala ibnaiki wa ala man walakum lillah. Ya Hubabati, Ya Sayyidati, Ya Fatimah, Ya binta Rasulillah, salatullah wa salamuhu al-atammanil akmalan ala abiki wa ummiki wa alaiki wa ala zawjiki wa ala ibnaiki wa ala man walakum lillah. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa khususan ila hadrati Sayyidah Fatimah Zahra wa zawjiha wa ummiha wa dhurriyyataha, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim.
Ya Allah, dengan keberkahan salawat dan surat Al-Fatihah, pandanglah semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Amin. Jangan jadikan jatah kami dari Sayyidah Fatimah hanya sekedar menceritakannya. Jangan jadikan jatah kami dari Sayyidah Fatimah hanya sekedar mendengarkan kisah-kisahnya, membaca biografinya. Jangan jadikan jatah kami dari Sayyidah Fatimah sekedar menghadiri hari miladnya. Amin. Ya Allah, akan tetapi jadikanlah kami, untuk kami, jatah kami dari Sayyidah Fatimah adalah pengenalan kepadanya, Amin. pengikutan di jalannya, Amin. dan cinta yang memenuhi ruang hati kami kepadanya. Ya Allah, Amin. jadikanlah pengenalan kami kepadanya sebagai sarana kami mengikuti jalannya. Amin. Ya Allah, taruhkanlah cinta di hati kami yang mencukupi untuk kami kelak di akhirat dapat membersamainya. Ya Allah, taruhkanlah dalam hati kami rasa cinta, taruhkanlah dalam diri kami kemudahan untuk mengikuti jalannya, hingga kelak di hari akhirat kami pantas ada di belakangnya. Ya Allah, Amin. jadikanlah balasan dari pertemuan perkumpulan kami ini adalah mata kami dapat memandang indah wajahnya, Amin. telinga kami dapat mendengar indah suaranya, Amin. lisan kami dapat sungguh-sungguh mengucapkan salam kepadanya, Amin. tangan kami bisa bersalaman dengan tangannya, kaki kami bisa melangkah di belakangnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikanlah kami dapat mengikuti wanita yang solehah. Jadikanlah kami dapat mengikuti Sayyidah Fatimah. Amin. Dalam ibadahnya, dalam ilmunya, Amin. dalam ketakwaannya, dalam rasa hatinya, dalam kasih sayangnya, Amin. dalam penjagaan terhadap dirinya. Amin. Ya Allah, jadikan kami bisa berkiblat kepada wanita mulia ini. Ya Allah, Amin. dan kami pun memohon hal yang sama untuk putri-putri kami. Ya Allah, Amin. anak-anak kami, ponakan-ponakan kami, cucu-cucu kami. Ya Allah, Amin. jangan biarkan mereka terseret pergaulan yang tidak baik. Amin. Kami mohon padamu ya Allah, dekatkan mereka kepada Sayyidah Fatimah dan dekatkan Sayyidah Fatimah kepada mereka. Amin. Jadikan kami semua pengikut-pengikut wanita mulia ini ya Allah, di dunia hingga sampai di akhirat nanti. Amin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.